Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Sabira Ramadhani dari Prodi Perbankan Syariah kelas 3B. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam membuat tabel frekuensi menggunakan Microsoft Excel. Jadi hal yang pertama yaitu kita harus memiliki data terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan data nilai praktikum. Step pertama kita lakukan untuk menghitung atau membuat tabel frekuensi adalah mengetahui dulu banyaknya data dengan menggunakan rumus yaitu sama dengan konta, lalu kemudian kita akan memblok data nilai praktikum, kemudian kita ke atas lalu enter. Inilah data yang saya temukan, ada 50 mahasiswa. Untuk yang kedua, kita akan mencari nilai terkecil dan nilai terbesar. Untuk nilai terkecil, kita dapat menggunakan rumus yaitu sama dengan min dalam kurung blok data nilai praktikumnya hingga ke bawah. Lalu jika sudah, kita ke atas lagi, tutup kurung, lalu enter. Untuk data nilai terbesar, kita menggunakan rumus kebalikannya, itu dengan max, buka kurung, kita blok lagi data nilai praktikumnya, lalu jika sudah sama seperti tadi, ke atas tutup kurung lalu enter. Untuk selanjutnya, langkah berikutnya kita akan mencari namanya range. Range datanya kita menggunakan rumus yaitu sama dengan nilai terbesar dikurangkan dengan nilai kecil. Jika sudah, enter, kita sudah mendapatkan range-nya. Berikutnya, kita akan menghitung jumlah kelas atau jumlah kategorinya dengan menggunakan rumus yaitu sama dengan 1 plus buka kurung 3,322 dikali dengan log, habis itu kita buka kurung lagi, habis itu jumlah mahasiswa, lalu tutup kurung lalu enter. Berikutnya kita akan menghitung panjang kelas, di mana untuk panjang kelas rumusnya adalah sama dengan range dibagi dengan jumlah kelas. Kita sudah mendapatkan panjang kelasnya. Kita sudah mendapatkan jumlah kelas dan panjang kelas. Lalu kemudian hasilnya kita bulatkan menjadi satu angka. Untuk jumlah kelas kita bulatkan angkanya menjadi 7. Sedangkan untuk panjang kelas kita membulatkan angkanya menjadi tetap 8. Untuk data selanjutnya kita akan mencari yang namanya interval. Intervalnya di sini kita mulai dari data yang terkecil. Untuk interval sini data yang terkecilnya yaitu adalah 40. Kemudian karena panjang kelasnya adalah 8, jadi rumus untuk interval tepi atasnya itu adalah sama dengan batas bawah ditambah 8 dikurang 1. Hasilnya yaitu 47. Kenapa dikurang 1? Karena nilai 40 ini masuk ke dalam interval. Kita hitung saja ya, ada berapa angka antara 40 sampai 47, karena 8 angka, jadi sudah benar. 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, ada 8. Kemudian selanjutnya kita mulai lagi untuk mencari interval bawahnya, tepi bawah yaitu sama dengan tepi atas ditambah 1. Enter, jadi 48 intervalnya. Di sini kita masih menghitung yaitu interval untuk tepi atasnya, yaitu masih sama dengan rumus sama dengan batas bawah ditambahkan dengan
8 dikurang dengan 1 lalu enter. Dapatlah hasilnya 55, lalu kita blok saja semuanya, ditarik dan mendapatkan intervalnya seperti ini. Kemudian kita akan mencari interval bentuk tabel frekuensi intervalnya yang tergabung menjadi satu menggunakan rumus, yaitu sama dengan concatenate, yaitu dalam kurung batas bawah yang 40 tadi, habis itu disambung dengan batas atas 47, lalu enter. Inilah intervalnya 40 sampai 47, tinggal kita tarik saja ke bawah. Ini biasanya dalam tabel frekuensi disajikan seperti ini. Kemudian kita akan membuat tabel frekuensinya. Jadi untuk tabel frekuensi ini kita dapat menghitungnya menggunakan, yaitu kita blok terlebih dahulu, kemudian kita menggunakan rumus sama dengan frekuensi dalam kurung data nilai pratikumnya kita blok, lalu jika sudah diblok kita ke atas lagi, kita kasih titik koma, lalu kita blok lagi tepi atas, lalu enter menggunakan sentral plus shift plus enter. Jika sudah tersusun rumusnya, dan kita akan mendapatkan nilai frekuensinya. Nah, untuk membuktikan bahwa jumlah frekuensinya itu sama seperti datanya, kita dapat menggunakan rumus, yaitu untuk mengetahui jumlah frekuensinya itu benar, kita akan menggunakan rumus yaitu dalam jumlah, yaitu sama dengan sum, buka kurung, kita blok lagi data frekuensinya, lalu tutup kurung, lalu setelah kita blok, tutup kurung, lalu enter. Nah, jika sudah, ini dia ada 50 sama dengan jumlah mahasiswa yang telah kita dapatkan sebelumnya. Kemudian kita menghitung selanjutnya, yaitu ada namanya frekuensi relatif. Di mana frekuensi relatifnya ini kita menggunakan rumus, yaitu sama dengan frekuensi dibagi dengan jumlah mahasiswa, lalu tutup kurung dikali 100, enter, dan mendapatkan 10, lalu kita blok saja, kita tarik ke bawah. Inilah frekuensi relatifnya, lalu kita blok semuanya menjadikan satu, yaitu menjadi tabel frekuensinya. Tabelnya seperti ini, bisa dilihat ya. Lalu kemudian untuk mencari atau membuat sebuah grafik, di sini kita tinggal blok saja tadi tabel interval dan frekuensinya, lalu kita cari di bagian insert ya. Ini kita menggunakan tabel diagram batang, sudah kita temukan. Tinggal kita ganti namanya menjadi diagram nilai data pratikum. Baik, seperti inilah contoh diagramnya. Selanjutnya kita kecilkan sedikit untuk terus untuk membuat
diagram garis, kita blok lagi sama seperti tadi, lalu kita ke insert lagi, lalu kita pilih diagram garis yang ini. Nah, ini muncul diagram garisnya. Inilah diagram garis yang ya. Sekian dari saya, terima kasih.